Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku bisa karena Tuhan bersamaku. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Masuki Gerbangnya. Musik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kembali kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ada Satu Sobatku. Musik.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dikepak-kepakan Tangannya. Musik. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Semua adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo dipersiapkan Alkitabnya. Dan duduk yang baik. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Tuhan memeliharakan kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, di sini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, suruhlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami semuanya, agar mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah bagi kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 4 sampai ayat 13. Inang akan membacanya dan anak-anak sekolah minggu mendengarkannya dengan baik. Maka bergoyanglah alas ambang pitu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Yesaya adalah seorang nabi yang dipanggil dan diutus oleh Allah ke tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Allah memanggil Yesaya itu tidak langsung mengiyakan panggilan itu. Tetapi Yesaya memberi alasan untuk menghindar. Yesaya mengatakan bahwa dia tidak mampu. Dia merasa tidak layak karena dia adalah seorang yang najis bibir. Dan harus pula memberitakan maksud serta kehendak Allah kepada bangsa Israel yang najis bibir juga.
Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Namun anak-anak, dalam pembacaan kita tadi kita mendengar bahwa pada akhirnya Yesaya mau dipakai Tuhan. Meski dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya. Karena Tuhan akan memampukannya lebih dari apa yang dipikirkannya. Yesaya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya bersedia. Dan respon Yesaya ini bukan tanpa alasan loh. Kenapa? Karena malaikat Tuhan menyentuh bibirnya. Tuhan bekerja atas dirinya. Jadi apapun kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya tidak lagi dijadikannya sebagai penghalang untuk taat pada panggilan Tuhan. Karena Yesaya tahu Tuhanlah yang melayakkannya. Walaupun dia lemah dan berdosa, Tuhan pasti memeliharanya dan memampukannya. Nah, anak-anakku, apa yang mau dipesankan kepada anak-anak melalui firman Tuhan yang telah kamu dengarkan saat ini? Pada saat ini, kalian kan masih sekolah minggu. Kemungkinan sekali kalian sering dianggap sebagai anak kecil. Meskipun mungkin sekarang tubuh kalian sudah tinggi dan besar, ya kan? Tapi tetap dianggap sebagai anak kecil. Selain itu, anak-anakku dianggap belum tahu banyak, masih lemah, belum ada pengalaman seperti orang-orang dewasa. Anak-anakku mungkin sering tidak dihiraukan, apalagi saat memberi pendapat. Nah, kalau anak-anakku mengalami hal seperti ini, jangan marah ya, jangan mundur. Jangan jadikan hal-hal seperti ini sebagai penghalang bagimu untuk mengatakan dan berbuat kebaikan. Tetapi tetap bersemangat. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti memampukan kamu untuk melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan akhirnya melakukan hal yang besar. Kamu pasti bisa. Apa nih contohnya yang bisa kalian lakukan? Misalnya menolong temanmu yang lagi susah. Terus menghibur temanmu yang sedang sedih. Bisa juga membantu orang tuamu membereskan kamarmu, mencuci piring, taatlah pada orang tua, dan lain-lain. Anak-anakku, setiap kita diberi Tuhan talenta. Kalian pasti punya potensi. Ayo, latih dirimu. Jangan minder ya. Kalau dulu Allah memanggil Yesaya, hari ini pun anak-anakku dipanggil oleh Tuhan dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, melayani Tuhan. Janganlah menolak atau memberi alasan. Tapi katakanlah, ini aku, utuslah aku. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semua kalian yang hadir saat ini, semua kalian pasti bisa karena Tuhan akan memampukanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau menyapa kami lewat firman-Mu saat ini. Seperti Yesaya, sesungguhnya kami pun Engkau panggil untuk tugas yang baik, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anak-anak yang masih sekolah minggu, walaupun masih banyak keterbatasan, tapi semua kami dipanggil oleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik untuk sesama kami. Teman, saudara, orang tua, di rumah, di sekolah maupun di gereja. Mampukanlah kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Seperti Engkau memampukan Yesaya dalam keterbatasannya pada waktu itu. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami, anak-anak-Mu ini untuk melakukan itu.
melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Berkatilah pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di gereja anak-anakmu ini Tuhan, di gereja masing-masing. Tuhan memberkati semua pelayanan mereka. Terima kasih juga Tuhan, biarlah minggu yang baru Tuhan sediakan bagi kami ini, agar kami akan kami lakukan hal-hal yang baik dalam satu minggu ini, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik, firman Tuhan jangan hanya didengar saja, tapi harus bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya dan kita angkat satu lagu pujian, Berilah yang Baik. Musik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu di sini. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa ya, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.